dalamnya ternyata dia ada lesnya. Banget terjun ke bawah. Kameranya ini. Gue masuk ke dalam domi. Cari makan di tempat lain. Tunggu saja. Memang benar itu banyak. Suasana malam di kota Medan. Aku pengen ke Madu Evi. Hai guys, selamat datang lagi di channel aku. Di minggu pagi ini aku tadi cuman gue sebentar sambil berpikir sedikit berpikir masalah saya, terutama yang mengenai salah satu saya nggak tahu dia teman atau lawan, sekarang saya nggak tahu ya. Intinya saya ingin curhat. Nah, bukan curhat lah, curhat itu terlihat sangat lebay banget ya buat orang. Saya nggak mau menggunakan kata curhat, saya menggunakan kata sharing ya. Aku menggunakan kata sharing saja. Nah, jadi orang ini sempat memberi statement atau melontarkan satu pertanyaan, bukan pertanyaan sih. Kalau pertanyaan pasti ada tanda tanya, ini nggak, melontarkan satu kalimat kepada saya yang cukup membuat saya berpikir ya. Bunyinya seperti ini, asik berkawan dengan penipu saja. Nah, asik berkawan dengan penipu saja. Nah, sekarang saya mau bertanya, dia ngerti gak definisi kawan dan definisi penipu ya. Jadi saya cuma infokan kawan, sahabat, sobat, teman itu sebenarnya sama, walaupun ada perbedaan sedikit saja ya. Sebenarnya sama, cuma perbedaan kata, seperti kita ibu, mama, bunda, mother, mom. Nah, seperti itulah, padahal artinya sebenarnya sama, seperti daddy, papi, ayah, bapak. Nah, itulah seperti itu menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman berbeda, itu hak Anda, bukan hak aku ya. Terserah Anda. Saya juga nggak mau ikut campur semua urusan orang. Saya orangnya simple saja sih, tidak suka mencampuri urusan orang. Itu bukan urusan saya. Mau untung rugi, saya nggak suka ikut campur ya. Dan nggak suka berkomentar soal orang, atau suka mengkorek informasi atau bertanya soal masalah pribadi orang atau masalah orang lain. Itu bukan urusan saya ya. Aku ya, aku menjalankan hidup aku sendiri ya. Jadi orang itu memberi kalimat seperti itu menjadi beban pikiran aku. Yang dia maksud itu kawan penipu itu siapa? Kawan kerja, kawan kuliah, kawan SMA, atau kawan yang mana? Saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti yang dia maksud yang mana. Nah, perlu saya tegaskan. Teman di sini ada teman di dunia nyata dan teman di dunia maya ya. Di dunia nyata ini teman yang benar-benar kita sering berbaur, sering ke bareng, mungkin sering nongkrong bareng, atau tidak pun nongkrong, mungkin kita sering jumpa, ketemu gitu aja ya. Ketemu mungkin dari teman kecil, teman SMA, teman sekolah, atau teman kuliah. Itu namanya kawan atau teman di dunia nyata. Nah, kalau teman di dunia maya itu ya teman-teman yang seperti ya di Instagram, yang tidak jelas asal usulnya. Bukan saya katakan tidak jelas ya. Memang saya tidak kenal dia. Saya cuma tahu dia teman dengan aku di dunia maya ya. Wajahnya seperti apa, dia menggunakan foto yang apa, saya pun nggak tahu ya. Nah, itulah teman di dunia maya. Nah, jadi saya agak heran dikit kenapa dia bisa memberi statement ke aku bahwa aku berkawan, jangan asik berkawan dengan penipu saja. Kawan yang mana sekarang? Ya, mungkin dia sedang menonton konten aku ini ya. Mungkin dia sedang menonton konten aku ini. Aku nggak tahu ya, dia sendiri punya kawan atau enggak, atau seumur hidup dia tidak pernah punya kawan karena dia sering menjudge seseorang tanpa bukti atau alasan yang kuat ya. Saya kasih contoh saja. Kemarin saya mau nge-gym. Saya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ngomong, jangan di tempat gym nanti banyak gay. Dalam hatiku, urusan dengan kamu apa? Ya, kalau seandainya di sana ada gay, ada lesbi, ada yang lain, urusannya dengan kamu apa? Nah, jadi saya bilang, kalau saya bersepeda jangan, ya. Grup sepeda juga
G. Jadi Anda suka-suka sesuka hati tanpa menyaring ya, tanpa menyaring dari otak. Dari otak tiba-tiba memvonis satu kelompok tertentu itu gay, satu kelompok ini gay, terus Anda itu apa? Anda itu lesbi, gay atau bukan? Kita kan nggak tahu juga, ya. Jadi intinya introspeksi diri, ya. Introspeksi diri, jangan menjudge seseorang tanpa bukti atau alasan yang kuat, ya. Itu berarti Anda tidak menjaga perasaan orang lain, ya. Pantesan seumur hidup orang itu tidak punya teman. Karena apa? Setiap orang mau berteman dia sudah menjudge duluan. Kamu ini kayak gini, kamu penipu, kamu gay, kamu lesbi, kamu apa? Ya, urusan dengan Anda itu apa sekarang? Merugikan Anda apa? Ya, saya pun bingung. Jadi teman aku, dia menjudge kawan aku itu penipu. Kawan yang mana? Kawan kerjaku. Jika kawan kerjaku mendengar atau membaca statement dia itu bakal marah besar. Dan saya tidak merasa ditipu sama kawan aku. Saya yang kenal dengan kawan aku aja, saya tidak merasa ditipu. Dia yang tidak kenal bisa menjudge kawan aku penipu. Alasannya apa sekarang? Nah, dalam artinya intinya ini satu pembelajaran ya. Dia harus belajar mendefinisikan kawan dengan penipu terlebih dahulu, ya. Jadi saya ada cerita dikit. Seumur hidup aku tidak pernah mempermasalahkan orang menipu saya atau enggak, ya. Saya pernah ditipu sekali belanja online, ya. Belanja online jadi saya membeli susu suplemen. Dulu aku nge-gym, jadi aku beli susu suplemen. Jadi aku belinya dalam partai besar. Saya tidak suka beli satu botol, dua botol, saya tidak suka. Saya belinya dalam partai besar minimal 2 atau 3 botol, ya. Botolnya besar kayak gini. Harga per botol itu hampir setengah juta, ya, setengah juta. Bukan aku mau sombong ya, bukan aku mau sombong atau apa. Ya, kalau untuk kebutuhan aku rela mengeluarkan duit sebesar itu untuk membeli susu suplemen. Jadi sudah cek sini, saya sih orangnya percaya ke orang itu. Udah, saya transfer uang. Saya transfer, aku tunggu ternyata barang tidak dikirim. Saya cari orang itu, ternyata orang itu sudah memblokir nomor saya. Dan saya awalnya memang cukup gerem ya, cukup kesal terhadap orang itu. Kenapa? Apa sih faedahnya dengan menipu 1,5 juta itu? Apakah dia bisa kaya mendadak seumur hidup atau apa? Saya pun kurang tahu. Tapi oke lah, saya anggap itu buang sial aku. Lebih kasarnya saya ngomong, anggap aja itu uang duka untuk dia. Ya, uang duka untuk dia, ya. Oke. Saya tidak mempermasalahkan itu, ternyata keberuntungan berpihak pada saya. Saya mendapatkan pekerjaan sampingan aku, ya, yang per bulannya ya hampir 3 juta sampai 3,5 juta, ya. 3 juta sampai 3,5 juta itu aku anggap uang sampingan aku, uang jajan aku saja. Saya tidak mempermasalahkan. Kau mau menipu aku seberapa banyak, saya tidak permasalahkan. Tuhan akan membalasnya. Ya, jadi orang itu tidak perlu khawatir terhadap saya. Saya jauh lebih tahu keadaan saya, mana harus waspada atau enggak. Ya, jika orang itu terlalu menjudge seorang ini penipu, itu siapa, ya selamanya dia akan seperti katak dalam tempurung, tidak punya teman seumur hidup. Ya, mungkin karena faktor umur, faktor biologis yang tidak terpuaskan atau gimana, saya pun kurang tahu. Ya, jadi saran saya dia introspeksi diri sendiri. Penipu kedua. Pernah kejadian di kantor, ya. Mungkin saya pernah post ya, kejadian di kantor. Di kantor ini saya kena tipu 1 juta. Ya, jadi waktu itu kerjaan sangat banyak, ya, Saya pun sudah sangat stres, banyak kerjaan sana sini. Saya orang-orang lapangan ya, kantor merangkap lapangan ya. Jadi segala sesuatu semua cari ke saya. Saya urus sana sini. Jadi si penipu ini mengatakan saya mau ambil uang untuk proyek ini. Ya udah, aku kasih 700. Ya, aku bilang yang penting kamu cepat selesaikan proyek ini. Udah, saya balik ke kantor saya kerjakan kerjaan aku. Keesok harinya penipu ini datang lagi, bawa barang, menunjukkan bahwa dia memang benar mau kerja di proyek ini, ya, di kantor aku. Ya udah, aku kok pagi kali orang ini datang. Ya udah, oke lah. Jadi pas itu aku dipanggil di atasan, kesana kemari, tiba-tiba dia bilang dia butuh ambil uang 300.000 lagi. Ya udah, aku kasih 300.000 lagi. Yang penting kamu cepat balik
pergi lebaran, cepat balik ke kantor aku, cepat selesaikan. Tik-tak, tunggu, udah berjam-jam nggak datang-datang, di telepon nggak diangkat, sempat kesal juga. Nah hatiku, ini pasti aku ditipu. Ya udah, oke lah, nggak apa-apa. Aku lagi berpikir, coba gimana ngomong dengan atasan aku. Ternyata atasan aku memberi solusi. Udah memberi solusi, aku udah agak tenang. Nggak lama kemudian itu pas mau Imlek ya, mau Imlek. Secara tidak langsung ada orang memberi saya kalau di Chinese namanya angpau ya, angpau yang warna merah itu 1 juta ya. Aku kasih tahu, aku diberi 1 juta ya. Saya tidak mau sebut siapa, nanti dikiranya aku korupsi atau KKN. Aku tidak pernah meminta uang sama orang, aku tidak pernah mengemis ya. Intinya orang menipu saya, Tuhan melihat dan membalasnya atau memberi rezeki kepada saya ya. Bukan hanya 1 juta ya, ada memberi aku 3,8 juta angpau. Bayangkan lah, 3,8 juta angpau itu seberapa besar ya. Jadi buat teman-teman, intinya kita jangan menjudge seseorang tanpa bukti atau alasan kuat ya, kecuali kalau sudah terbukti bahwa kita ternyata dia penipu ya. Jadi kalau belum ada penipu, belum ada terbukti penipu, sebaiknya jangan menjudge seseorang. Sampai kapanpun jika Anda terus menjudge seseorang, ini pasti mau rampok, ini pasti mau nipu, ini pasti mau apa, nodong atau apa ya kan. Sampai kapanpun ya, selamanya ya Anda sendiri aja ya, sendiri aja, lebih baik di rumah aja, tidak usah berkomunikasi dengan orang lain. Itu aja intinya ya. Jadi intinya penipuan terjadi kalau ada transaksi ya, transaksi antara si A dan si B ya. Jadi kalau Anda mengatakan aku berkawan dengan penipu, itu aku sangat bodoh ya. Kalau sudah tahu dia penipu, kenapa aku berkawan? Bagus aku lapor dia ke polisi saja, aku proses ya. Tapi selama ini aku melihat teman aku tidak ada menipu, aku tidak merasa tertipu ya. Aku tidak merasa tertipu oleh kawan atau teman aku ya. Jadi buat teman-teman, sekian dulu lah sharing aku ya. Mungkin teman-teman bisa memberi masukan ya di kolom komentar aku ya. Apa itu definisi penipu, apa definisi dari kawan, teman, lawan, musuh, atau apa saja, atau bisa memberi masukan kepada saya, terserah ya. Intinya saya merasa tidak tertipu, itu saja ya. Buat yang sudah memberi statement itu, tolong introspeksi diri, renungkan dalam otak kamu sendiri ya, renungkan dalam otak kamu sendiri. Selamanya apakah Anda punya kawan atau teman? Kalau tidak punya kawan atau teman, tidak punya kawan atau teman seumur hidup Anda, berarti ada yang salah pada diri Anda. Bukan sama saya, bukan sama si penipu itu ya. Oke, sekian dulu MV aku sampai hari ini. Terima kasih yang sudah nonton MV aku sudah sharing sedikit masalah aku yang mungkin buat teman-teman bermanfaat. Saya akan di-share ke teman-teman yang lain. Ingat, jaga ucapan kita ya, jaga ucapan kita, jangan terlalu menjudge seseorang. Jika Anda merasa ini tidak cocok dengan Anda, ya udah menjauh saja. Tidak perlu Anda ngomong itu penipu atau apa, itu sangat membahayakan diri Anda sendiri. Oke, sampai ketemu di MV berikutnya. Ingat, like, comment, share, dan subscribe serta lonceng notifikasi dinyalakan. Oke, sampai ketemu, bye bye.